Kaum Mania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Hari ini hari Jumat pertama di 2026. Jumat depan, Jumat kedua di 2026 ya. Minggu depannya lagi? 23. Salah. Lembur lagi. Gitu aja terus ya. Dan juga selamat untuk film Agak Lain 2 Menyala Pantiku menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu, Jui Purwoto akan hadir di Midnight Live. Jadi langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Di akhir tahun, dunia pendidikan kembali melakukan ritual tahunan yaitu evaluasi. Hasilnya bukan perayaan tapi peringatan. Mirip kayak pertama kali diajak ke rumah gebetan. Udah seneng banget mau dikenalin sama bapaknya. Bela-belain bawa martabak sama cilok. Baru sampai depan pagar nih. Cilok, Mbak. Martabaknya martabak telur lagi. Soalnya kan yang manis udah ada di kamu. Bisa aja wajan martabak. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengumumkan rekapitulasi hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2025 untuk jenjang SMA atau sederajat. Sebuah program yang baru dilaksanakan pada November 2025 untuk mengukur capaian akademik siswa dalam bidang literasi dan numerisasi. Khususnya pada mata pelajaran wajib bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Hasilnya bikin geleng-geleng kepala. Oh, ini ngangguk ya. Pokoknya pusing kepala Barbie. Rata-rata nilai mata pelajaran matematika yang diikuti sekitar 3.490.000 siswa hanya mencapai skor 36,1 dari nilai 100. Bahkan pada mata pelajaran bahasa Inggris, skor rata-ratanya lebih parah lagi. Berkisar di angka 24,9 dari 3.500.000 siswa. Artinya sebagian besar siswa belum bisa memahami pelajaran dasar dan kemampuan bernalar yang seharusnya menjadi bekal utama mereka untuk melanjutkan pendidikan dan menghadapi dunia nyata. Jangan sampai nanti pas di interview HRD ditanya sama HRD, "Do you have any experience?" Dijawab, "Nggak bisa bahasa Inggris." Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, rendahnya nilai TKA harus menjadi alarm keras yang seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa ada masalah serius dalam pengelolaan pendidikan. Dan tentunya bagi sebagian orang mungkin hanya dianggap sebagai data statistik. Apalagi pemerintah secara tegas menyatakan bukan lagi penentu kelulusan terkait dengan hal itu, namun menganggap remeh hal ini justru kekeliruan besar. Jangan anggap remeh. Kayak misalnya penonton berteman sama orang pelangap-pelongo nih. Jangan anggap remeh. Siapa tahu dia anaknya presiden direktur. Kayak di drama Cina. Episode 1200. Nah, nilai TKA yang rendah merupakan cermin dari ketimpangan antara kualitas nilai di rapor dengan kompetensi real siswa di lapangan. Jika nilai rapor di sekolah rata-rata di atas 80, namun skor ujian TKA hanya 30-an, maka ada kemampuan dari para siswa yang patut dipertanyakan. Asumsinya di atas kertas semuanya terlihat bagus. Namun ketika diuji dengan standar yang sama, kemampuan mereka justru jauh dari kata siap. Kasihan kan adik-adik kita nanti pas ujian masuk kampus, baru buka soal matematika atau bahasa Inggris langsung panik nih dalam hati. Ya, ngitung kancing lagi gua. Mendikdasmen Abdul Muti pernah menegaskan alasan jebloknya nilai di TKA 2025 bukan karena siswa tersebut bodoh dalam mengerjakan soal. Tapi mungkin buku belajar yang digunakan tidak cocok atau cara mengajarkan di ruang kelas kurang efektif. Walaupun baru sebatas kemungkinan, tapi pernyataan Pak Menteri sangatlah ambigu.
Ketika penyebab kegagalan mungkin disalahkan pada buku ajar dan metode pengajaran, kita justru dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Bukankah dua aspek tersebut berada dalam lingkup kebijakan dan kendali negara? Kalau buku ajar tidak cocok, lantas selama ini siapa yang menyusun, menilai, dan mengesahkannya? Jika metode mengajar kurang efektif, pernahkah persoalan beban kerja guru, kualitas pelatihan, dan ketimpangan fasilitas mengajarnya diperhatikan? Wajar saja jika statement Pak Menteri langsung dibantah keras Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. Menurut Ubaid, masalahnya bukan di ruang kelas, tapi justru karena gagalnya sistem pendidikan nasional. Terutama sistem kasta guru yang terjadi antara ASN dan honorer, serta guru negeri dan swasta. Perbedaan ini bukan sekedar soal administrasi, tapi berimplikasi langsung pada kesejahteraan, rasa aman bekerja, akses pelatihan, hingga motivasi mengajar. Dalam sistem seperti ini sulit berharap kualitas pendidikan merata karena para guru sendiri diperlakukan tidak setara. Data yang diolah Good Stats justru menunjukkan ketimpangan sangat mencolok terhadap gaji guru di Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Singapura menempati posisi tertinggi dengan rata-rata gaji guru sekitar 28,2 juta rupiah. Disusul Thailand di angka 15,3 juta rupiah. Indonesia berada di posisi buncit dengan rata-rata gaji hanya sekitar 2,7 juta rupiah. Bahkan menurut Ubaid, masih banyak guru honorer di Jakarta yang mendapatkan gaji di kisaran 300.000 sampai dengan 400.000 rupiah per bulan. Ada juga kisah yang diunggah di akun media sosial Threads @akangguru, di mana seorang guru menerima bayaran 516.000 rupiah sebulannya dan harus dipotong cicilan koperasi 450.000 setiap bulan. Kalau dihitung-hitung penghasilan bersih yang diterima hanya 66.000 rupiah per bulan atau 2.200 rupiah per hari. Sehari 2.200 rupiah habis buat parkiran. Bensin nggak kebeli, makan apa lagi? Dituntut profesional, mendidik masa depan bangsa, mengajar jadi nggak maksimal. Ujung-ujungnya guru lagi yang disalahin. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Kata Bang Iwan tuh. Makan hati. Kalau makan rendang enak. Tapi nggak cukup juga kalau 2.200 rupiah per hari. Paling dapat lengkuas doang. Itu juga baru ketahuan pas sudah dikunyah. Penonton tuh sering ketipu pas kondangan ya. Anjloknya nilai TKA juga dipicu gonta-ganti kurikulum pendidikan. Guru sama siswa udah pada keburu capek beradaptasi. Soalnya setiap ganti menteri kurikulum ikut ganti baju. Namanya baru, formatnya baru, tapi pelatihan buat gurunya seadanya. Jadi jangan heran kalau nilai turun. Yang maju cuma nama kurikulumnya aja. Isi pembelajarannya ya gitu-gitu aja. Nilai TKA yang merosot tajam bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan gejala kronis dari sebuah eksperimen kebijakan sebelumnya bernama Merdeka Belajar. Yang sejak awal lebih merdeka dalam jargon daripada capaian nyata. Kurikulum Merdeka Belajar sejak awal dipromosikan sebagai jalan keluar dari pendidikan yang terlalu kaku dan berorientasi angka. Siswa dibebaskan dari tekanan ujian, guru dibebaskan berkreasi, dan sekolah dibebaskan menafsirkan capaian pembelajaran. Namun dalam semangat membebaskan itulah muncul satu ironi besar. Yang ikut dibebaskan adalah standar kompetensi dasar. Membaca kritis, bernalar logis, dan berhitung sistematis perlahan bergeser menjadi opsional, tergantung kreativitas guru dan mood kebijakan. Ketika TKA digunakan untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara nasional, tes ini justru berhadapan dengan lulusan yang belajar dengan cara dan standar berbeda-beda. Setiap sekolah seolah-olah memiliki kurikulumnya sendiri. Wajar jika hasil nilainya tidak merata karena satu jenis tes sulit menilai sistem pendidikan yang sejak awal tidak memiliki ukuran sama.
Dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani meminta pemerintah melakukan pembenahan mendasar bidang pendidikan dari hulu ke hilir. Tantangan di hulu harus dibenahi seperti penguatan kualitas guru, konsistensi kurikulum, pembelajaran sains dan matematika, serta ekosistem sekolah yang mendukung. Sedangkan di hilir pemerintah perlu memberikan berbagai kemudahan akses belajar. Nilai TKA yang anjlok bukan sekedar angka merah di kertas, namun ini alarm keras bahwa sistem pendidikan kita masih perlu diperbaiki. Banyak PR-nya. Mulai dari upaya memperkuat kualitas guru, konsistensi kurikulum, hingga akses belajar yang merata. Dengan melakukan pembenahan, kita bisa menyiapkan generasi yang bukan sekedar lulus, tapi siap menghadapi dunia nyata. Inilah momentum untuk memastikan Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami juga masih punya informasi setelah berbicara terkait dunia pendidikan kita beralih ke operasi pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah. Untuk mempermudah mobilisasi unsur SAR, penyelam profesional, serta peralatan pencarian, kawasan Taman Nasional Komodo ditutup total. Tim SAR gabungan memutuskan memperpanjang operasi pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah selama 3 hari ke depan. Perpanjangan pencarian ini dilakukan atas permintaan resmi Kedutaan Besar Spanyol untuk Indonesia. Hingga batas waktu standar operasi pencarian, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan bangkai kapal serta korban di perairan Taman Nasional Komodo. Dalam perpanjangan pencarian, tim SAR gabungan akan mengoptimalkan penggunaan teknologi sonar bawah laut untuk mendeteksi objek mencurigakan di dasar perairan. Pelaksanaan operasi SAR di hari ke-7 setelah kita melaksanakan evaluasi baik dengan KSOP, baik dengan TNI, Angkatan Laut, dari Kepolisian, Polair, dari Baharkam, dari tim penyelam, hasil nihil. Dari hasil evaluasi tersebut, permohonan dari kedutaan, permohonan dari KSOP, dan juga dari peralatan yang dikirim untuk melaksanakan pencarian, operasi kita perpanjang sampai 3 hari ke depan. Selama 7 hari pencarian sebelumnya, berbagai unsur sudah dikerahkan, mulai dari pencarian laut, udara, hingga penyelaman. Namun, kondisi cuaca yang berubah-ubah, gelombang tinggi, serta arus laut yang kuat menjadi kendala utama dalam pelaksanaan operasi. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena meminta agar seluruh aktivitas wisata di kawasan Taman Nasional Komodo ditutup total selama operasi pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah masih berlangsung. Penutupan sementara itu bertujuan mempermudah mobilisasi unsur SAR, penyelam profesional, serta peralatan pencarian di perairan Taman Nasional Komodo yang memiliki karakter arus laut kuat dan medan penyelaman berisiko tinggi. Evaluasi berkala terus dilakukan terkait dengan faktor cuaca ya oleh BMKG. Tapi lebih daripada urusan cuaca, kita mengikuti himbauan dari pemerintah pusat agar dalam rangka juga kita berempati terhadap korban. Kita berharap sekali lagi, kita berharap betul agar pencarian Basarnas dan semua tim sampai dengan besok ini mudah-mudahan bisa segera ketemu, sehingga memang lebih baik kita berwisata dalam kondisi ketika evakuasi sudah selesai dilakukan. Jadi saya mohon pengertian dari seluruh masyarakat di Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo, dan semua wisatawan yang lagi ada di Labuan Bajo saat ini. Tentu kita semua ingin menikmati Labuan Bajo seperti yang sudah diangankan dari awal untuk datang menikmati semua, tapi dalam kondisi demikian kita membantu evakuasi para korban. Kita lihat ini hampir semua tempat di sekitar sini turun semua penyelam, ratusan orang tadi. Kita bantu dengan cara untuk tidak dulu bergerak di sekitar sini, karena ini lagi dipakai untuk evakuasi.
Kapal pinisi KM Putri Sakinah tenggelam setelah diterjang gelombang di Selat Pulau Padar Taman Nasional Komodo pada Jumat 26 Desember lalu. Pelatih Valencia Fernando Martin Carreras serta 2 anaknya hingga kini masih dinyatakan hilang. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Marianus Marcelus, Metro TV. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Lagi-lagi kita baca berita soal liburan. Untuk teman-teman yang lemburan. Lemburan. Libur tahun baru 2026 dimanfaatkan masyarakat untuk melepas penat dengan berwisata bersama keluarga. Ngelepasin kacang tuh ya. Oh, itu pinat ya. Ini melepas penat. Ya. Melepas penat dengan berwisata bersama keluarga. Berbagai destinasi di sejumlah daerah pun dipadati wisatawan yang ingin menikmati libur panjang dengan suasana berbeda. Ini dia informasinya untuk Anda. Libur tahun baru 2026, ribuan wisatawan memadati destinasi wisata keluarga Navara City Park yang berada di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pengunjung tak hanya berasal dari dalam kota namun juga dari luar Lampung. Keramaian wisatawan mulai terlihat sejak libur sekolah dan Natal dan hari ini diprediksi menjadi puncak liburan. Tidak hanya fasilitas bermain air seperti kolam renang, pengunjung juga dapat menikmati berbagai wahana lain seperti kora-kora, playground, serta beragam kedai makanan. Tiket masuk dibanderol Rp50.000 pada hari biasa dan Rp55.000 saat akhir pekan. Wisatawan yang datang tidak hanya dari Bandar Lampung, namun juga dari berbagai daerah lain. Biasa sekali animo masyarakat Lampung khususnya, dan kami juga sudah analisa ternyata tidak hanya dari Lampung, ada dari Jambi, dari Palembang, bahkan dari Bandung pun ada mendatangi Navara karena ingin tahu Navara itu seperti apa. Karena memang Navara sangat lengkap, fasilitasnya bisa dicek sendiri dengan harga yang segitu, kita sudah bisa dapat semuanya. Lumayan lah, cukup ramai ya, menghibur untuk anak-anak juga kan, ada kebun binatang, ada macam-macam banyak ini. Banyak wahananya Mas. Yang paling disukai sama anak-anak kita? Ini permainan kayak itu apa? Kora-kora. Iya, kora-kora. Menikmati keindahan wisata Yogyakarta dari sisi berbeda dapat dilakukan dengan mengendarai mobil antik dan klasik, yaitu bersafari menggunakan VW. Wisatawan diajak menikmati panorama alam dengan mobil kap terbuka keluaran tahun 70-an. Rombongan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, diajak berkeliling desa dan menyambangi pelaku UMKM. Pemandangan pedesaan yang asri, hijaunya sawah, aktivitas petani, serta indahnya perbukitan wilayah Kecamatan Imogiri menjadi daya tarik utama. Panorama tersebut sudah dapat dinikmati sejak awal perjalanan, jauh dari hiruk-pikuk dan kemacetan kota. Perjalanan melibatkan 10 armada mobil klasik. Sepanjang rute, wisatawan dapat menyapa warga sekitar. Selain itu, rombongan diajak mengunjungi sentra UMKM di wilayah Imogiri, mulai dari kuliner hingga kerajinan tangan sebagai oleh-oleh. Berbagai aktivitas kria UMKM juga dapat disaksikan secara langsung. Biaya sewa 1 unit mobil VW Safari terbagi dalam 3 paket, mulai dari Rp450.000 untuk 2 jam, hingga Rp750.000 untuk perjalanan jarak panjang. Saat momen liburan, permintaan meningkat tajam hingga melibatkan komunitas VW Safari dari luar kota. Bagi wisatawan, pengalaman ini memberikan kesan tersendiri. Ini saya baru pertama di sini dan ternyata wow, bagus sekali. Apa yang paling berkesan tadi di perjalanan? Bagus sekali view-nya. Tadi pagi itu hujan, tapi ternyata di sini cerah dan kita bisa lihat
gunungnya bagus sekali. Harus coba pokoknya. Jadi VW itu kan terbuka ya, dan kita bisa menikmati udaranya, sejuknya, dan jalannya juga pelan-pelan. Kita bisa lihat sekeliling, bisa menyapa warga-warga di sekitar sini yang ramah-ramah. Di Sumatera Utara, salah satu kawasan wisata yang ramai saat libur tahun baru 2026 adalah kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo. Selain berbelanja buah dan souvenir, pengunjung juga dapat menikmati udara sejuk sambil berkuda. Saat musim libur Nataru, kawasan ini dipadati pelancong dari berbagai daerah. Brastagi menawarkan udara pegunungan yang sejuk dan panorama alam yang menyegarkan. Selain berbelanja, pelancong juga menikmati sensasi berkeliling dengan menunggang kuda. Tarif berkuda telah ditetapkan mulai Rp30.000 hingga Rp100.000. Sementara untuk penyewaan kuda secara khusus, tarifnya mencapai Rp250.000 per jam. Masih informasi soal liburan. Udah mau weekend, ada rencana kemana gitu penonton? Hah? Nggak ada. Tahun baru nggak ada. Weekend juga nggak ada. Oh, ke Pulau Kapuk ya? Sama aja kayak saya. Jelang weekend, ini tentunya banyak orang yang ingin merasakan nuansa wisata di berbagai daerah. Nah, bagi yang tidak terlalu suka dengan keramaian wisata dan lalu lintas yang macet, bagaimana dengan menikmati suasana pedesaan? Anda bisa berkunjung ke Desa Wisata Ngelanggeran di Yogyakarta, dan seperti apa keunikannya? Kita simak bersama liputan jurnalis Metro TV Erwin Hidayat berikut ini. Bagi Anda yang tidak terlalu suka dengan keramaian, ada satu rekomendasi tempat wisata, tepatnya di Kapanewon Patu, Kabupaten Gunung Kidul, yaitu di kawasan Desa Wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kawasan Ngelanggeran sendiri dapat ditempuh dengan perjalanan darat dari pusat kota Yogyakarta kurang lebih 1,5 jam. Bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Ngelanggeran dapat menikmati objek wisata utama yang ditawarkan, yaitu Gunung Api Purba Ngelanggeran. Wisatawan dapat memilih opsi untuk trekking maupun mendaki ke puncak Gunung Api Purba yang konon aktif 20 juta tahun yang lalu dengan ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Selain itu, kawasan Ngelanggeran ini juga terdapat sebuah telaga buatan yang berada di puncak perbukitan atau disebut Embung Langgeran. Dari lokasi ini, wisatawan dapat melihat keindahan panorama Gunung Api Purba Ngelanggeran sambil bersantai bersama keluarga saat berkunjung ke lokasi ini. Kawasan Desa Wisata Ngelanggeran ini pernah dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik Dunia tahun 2021 oleh UNWTO dan tentunya menawarkan keindahan khas pedesaan di Yogyakarta dengan memadukan pegunungan purba dan juga persawahan hijau yang ada di hampir sebagian besar kawasan Desa Wisata Ngelanggeran ini. Berikut salah kutipan wawancara kami dengan salah seorang wisatawan asal Jakarta. Kalau untuk berhentinya sih baru kali ini, biasanya cuma udah suka sering lalu-lalang di daerah sini, soalnya dekat rumah mbah saya juga. Kayak bagus gitu, baru pertama kali turun kan, jadi kayak kaget juga, kayak speechless. Alam di sini, alam sekitar sini juga masih terjaga gitu kelestariannya. Setelah puas menjelajah kawasan Desa Wisata Ngelanggeran, jangan lupa untuk membawa oleh-oleh khas dari lokasi ini, yaitu coklat Ngelanggeran yang diproduksi langsung oleh masyarakat setempat dari hasil kakao di perkebunan di kawasan Ngelanggeran ini. Dan bagi Anda yang ingin lebih menikmati kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran, dapat memilih opsi untuk bermalam dengan menyewa homestay yang banyak disewakan oleh masyarakat sekitar. Di masa libur Nataru saat ini, kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran sendiri juga mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Paling rame di weekend masih di Embung ya, karena di minggu ini juga cukup hujan ya, jadi kalau di kawasan trekking memang kawasan minat khusus. Bagaimana, tertarik untuk berkunjung ke kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran? Dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Keren, Erwin Hidayat pakai drone lo tadi. Hari kedua libur perayaan Tahun Baru, ribuan wisatawan masih memadati kawasan Taman Alun-Alun Kota, kawasan Jalan Asia Afrika, dan Braga Bandung, Jawa Barat.
Arus lalu lintas kendaraan pun terpantau padat. Seperti inilah keramaian wisatawan di kawasan Taman Alun-Alun Bandung atau Masjid Raya Agung di hari kedua libur Tahun Baru. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah terus berdatangan dan memadati kawasan Alun-Alun Bandung. Para wisatawan menghabiskan waktu libur di Taman Alun-Alun Bandung dengan bermain bola di atas hamparan rumput sintetis maupun bersuah foto. Tak hanya di kawasan Alun-Alun Bandung, keramaian wisatawan juga terlihat di kawasan Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga Bandung. Sejak Jumat pagi, kawasan tersebut ramai didatangi oleh para wisatawan. Sementara itu, arus kendaraan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga masih terpantau padat. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah titik menuju kawasan wisata Puncak. Hingga siang hari, lalu lintas di Simpang Gadok Bogor masih mengalami kemacetan. Kendaraan didominasi wisatawan dari arah Jakarta menuju Puncak. Polres Bogor sejak pukul 9 pagi tadi memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah atau buka tutup dari Jakarta menuju Puncak. Tim Liputan, Metro TV. Itulah tadi suasana liburan di berbagai kota. Kalau suasana lemburan mah nggak usah dilaporin lah. Ya. Tiap hari lembur. Tetap semangat ya penonton ya. Disyukuri aja. Syukurin. Kita jeda dulu. Usai jeda, Jui Purwoto akan hadir di Midnight Live. Kita akan berbincang-bincang soal special show-nya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Langsung saja kita sambut Jui Purwoto. Apa kabar? Baik, Mas Reza. Silakan kita kasih tepuk tangan untuk Jui Purwoto. Boleh mendekat di sini nggak apa-apa? Aku di sini ya? Iya, di sini aja. Atau gue yang mundur nih? Jangan dong ya Allah, kamu di sini. Kamu kan hostnya dong. Apa kabar Bang Jui? Mas Reza, mohon maaf ini AC-nya matiin dulu. Oh iya, agak dingin nih. Agak dingin ya. Udah. Bukan remote AC ya itu ya? Ini remote prompter. Ini. Oke. Buat bacaan saya Bang. Kalau stand upper kan nggak pakai prompter kan? Apalagi lo. Enggak, Pak. Saya kalau pakai prompter kadang-kadang suka kagok, suka jadi kayak pengen nyontek gitu. Jadi kalau ini gimana? Kalau soal penulisan itu lo belajarnya dari mana dulu? Oh, pertama guru saya, pertama ya, itu Om Ramon Papana. Itu mentor saya pertama. Oke. Dulu pernah ngisi di acara open mic Metro TV. Itu. Mentor kedua ada Kang Isman HS. Founder? Founder stand up Indo ya. Kang Isman HS. Jadi sisanya banyak Ernest. Oh, oke. Dan lu pertama kali kali stand up tuh di Metro TV, di TV nasional kan? Kalau TV ya, Metro TV. Tahun 2012. Gimana tuh prosesnya sampai lo akhirnya tampil di TV nasional? Jadi malu saya. Ini aja baru ngerasain dapat clip on lagi nih. Mau dibawa pulang? Main buat podcast ya di rumah kan. Iya, jadi prosesnya panjang dong pastinya. Awalnya ikut di stand up Indo Bogor, habis itu direkomendasiin tuh sama Mongol, udah ikut audisi Metro TV aja. Karena TV sebelah masih TV kabel. Oh gitu. Sebelah pesaing. Cuman kan sekarang wah. Tahu gitu mendingan saya ke sana. Saya ke sana tuh gitu. Tapi ini kan jadi rumah lo juga nih kan. Jadi rumah. Waktu itu tampil jurinya Om Ramon, terus produsernya rambutnya bondol cantik. Siapa udah nggak di sini, lagi hamil. Tampil 5 menit pecah, alhamdulillah. Amu bukan Amu. Bukan. Oh bukan ya. Oh ya hamil. Maksud masamu hamil. Agak buncit sih. Oh iya. Cuman isinya kotoran kalau nggak salah. Masamu maaf, masamu nih. Si Reza mancing-mancing dulu.
Gitu ya, akhirnya lo Gitu. tampil tuh. Tampil. Rasanya gimana saat itu bisa tampil di TV nasional? Seneng banget Pak. Bayaran cuma 7,5 ya. Seneng banget. Akhirnya tampil terus di sini naik. Pokoknya setiap audisi TV sebelah, gaji saya naik di sini Pak. Oh gitu, bener kan? Honor naik. Dulu. Ya 7,5 segitu kan, wah ya masih kecil sih ya. Kecil ya. Kecil Pak, waktu itu Pak. Cuman pas masuk stand up Battle of Comic di Metro sama stand up show, nah itu langsung tuh. Sama sih. Naik dikit lah Pak, alhamdulillah Pak. Ya, disyukurin aja. Disyukurin, betul. Jadi kalau kita lihat Bang Jui ini udah berapa tahun di dunia stand up comedy? Lebih dari 14 kayaknya. 14 tahun. Gimana rasanya tuh 14 tahun menekuni dunia stand up? Ya gini-gini aja Pak. Saya aja baru bikin show kan nanti bulan Februari. Wih keren. Pertama tuh selama 14 tahun berkarir. Special show ya? Special show. Apa arti special show buat seorang komika, khususnya buat Bang Jui? Wah gini nih Mas Reza. Pokoknya stand up komedian atau komika itu kalau dianggap komika, kalau dia sudah melewati yang namanya special show. Jadi ya selama ini saya nggak berhak tuh sebenarnya bilang saya komika. Oh gitu? Nggak kayak ini apa komik-komik yang komunitas tuh. Baru naik 5 kali aja udah masang CP Pak. Nggak mau saya. Ada bener. Oh gitu. Banyak ya? tuh. Baru 5 kali udah ada kontak personnya. Ada kontak person. Paling nyokapnya sih kalau foto saya ada. Tapi kenapa baru sekarang lo bikin special show? Itu makanya kenapa judulnya Terang Benderang. Karena selama saya stand up di Metro kan biasanya materinya requestan atau di luar dari jangkauan saya, bukan jangkauan ya. Ini Terang Benderang tuh lebih personal. Ada 2 arti lah ya. Terang benderang. Jadi memang sejujurnya dan ini mungkin kita mulai awal karya saya dari nol lagi lah. Udah kan dari zaman Covid nama udah mulai turun ya kan Pak. Metro TV juga udah di ujung tanduk kan. Tahu saya dari cerita-cerita ini nih. Sama saya juga Pak. Tapi bangkit lagi. Bangkit lagi karena muncul cahaya-cahaya kayak acara ini nih. Diundang aja. Masuk. Emang hebat ya. Saya, Pak. Tuh kita lihat terang benderang. Waduh Pak. Di Yogyakarta. Pak mohon maaf Pak. Ini udah di cancel Pak. Oh iya. Mohon maaf nih. Jadi update-nya gimana update-nya? Jadi yang paling dekat itu 8 Februari. Di Bandung. Di Yogyakarta udah di cancel karena yang nonton 4. Cuma 4. Oh iya. Iya Pak. Karena tadinya 24 Januari itu mau di Bandung. Bentrok sama founder tuh Raditya Dika. Nama kan di atas saya tuh kan. Ya kan. Nah nggak taunya di Jogja bentroknya sama Dodit Mulyanto. Udah terkenal Jawa susah. Iya. Di Jogja kan Jawa kan. Ya. Tapi kalau dari persiapan ini gimana Bang Jui soal special show ini? Ini materi saya kebanyakan justru Pak. Tahu sendiri tadi di belakang saya ngetik kan? Iya bener. Lagi ngetik. Bener sebelum live ini masih ngetik loh. Masih ngetik. Itu ngetik apaan tuh? Ngetik ini skripsi. Ini ngetik materi. Ternyata special show. pas saya lihat kebanyakan agak bingung milih yang mana. Pas dilihat lucu-lucu semua kan. Pas lihat materi Ridwan Remin. Oh yang kemarin materi Ridwan Remin. Tapi dulu awal stand up pernah pakai materi orang nggak? Nggak pernah. Bukan materi orang. Saya dulu pernah diingetin sama Ernest Prakasa. Pas lagi open mic, saya bawain materi Kodian. Materi Kodian tuh guyonan yang sudah beredar di pasaran lah. Nah ditegur sama Ernest. Iya Kodian tuh yang Kodian. Kayak apa tuh contohnya tuh misalnya? Tebak-tebakan jorok 3 negara gitu kan. Gitu. Kan nggak mungkin kan saya bawain. Iya. Nggak mungkin. Ada kan? Dan pemenangnya selalu Indonesia. Iya kan? Oh yang gitu-gitu. Iya dulu. Oke. Tapi special show ini menarik ya karena nggak semua komika bisa bikin special show. Betul Pak. Apa yang bikin Bang Jui akhirnya gue yakin nih bikin special show? Karena dimodalin Pak. Dimodalin. Modalnya gede emang? Modalnya lumayan. Tadi aja saya ngelihat gedung 20 juta minimal tuh ada. Di situ. Jadi ada investor yang mungkin nggak tahu apa-apa kali dia ya. Mau modalin show saya. Adalah pokoknya orangnya. Berarti dia ngefans sama lo tuh?
istrinya. Oh iya. Istrinya, tapi kan duitnya duit suami. Oke, jadi tunggu modal ya. Tunggu modal. Jadi selama 14 tahun ini tunggu modal. Tunggu modal. Itu dia. Sedih banget. Ada materi yang kira-kira ini nggak menurut Bang Jui? Wah, ini materi yang bakal bikin ger banget di special show gua nih, nyesel kalau nggak hadir di sini. Kalau ger mah harus ya. Oke. Cuman ada beberapa materi yang mengkhawatirkan sebenarnya. Oh. Oke. Kayak materi-materi politik gitu kan. Agak-agak nggak berani. Oke. Karena Panji kemarin bikin show mensrea kan. Itu klipernya di sosial media banyak karena potongan-potongan dari Netflix kan. Oke. Nah, dia enak tinggalnya di Amerika. Saya kan di Bogor, Pak. Di Amerika kan nggak ada tukang bakso bule kan. Enak kalau Panji. jadi spesial show lo nggak akan dijual ke Netflix nih? Oh, nggak akan, Pak. Kalau mau ya boleh lah. Dan paling saya hilang, Pak. Jangan enggak lah. Siap. Digital download juga kayaknya enggak deh. Enggak juga. Kayaknya. Iya, karena ini karena terlalu terang benderang ya di luar pokoknya isinya ada materi personal sama materi politik. Jadi harus datang, harus nonton langsung. Harus nonton. Itu. Harus nonton. Tapi nggak usah dipromoin juga udah sold out soalnya. Yang di Bogor. Yang di Bogor kan. Kalau sold out yang ini early bird-nya. Oke. Gitu. Nah, untuk yang tiket di 2 kota lain ya? 2 kota di Jakarta sama di Bogor. Oh, di Bandung nggak? Di Bandung tanggal 8 Februari. Ya, di Bandung. Yang promo aja yang di Bandung, promoin Pak. Masih berapa gitu ya? Oh, iya. Di Bandung tuh agak susah nih kayaknya. Oke. Ya masih 5 ya kalau nggak salah ya. Sedikit banget. Ratusan lah. Ratusan ya kan? insya Allah. 8 Februari di Bandung. Nah, itu dia. 8 Februari di Bandung. Karena terus terang waktu itu salah satu komika yang paling ger di stand up comedy Metro TV salah satunya Bang Jui. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Gue yakin lo banyak banget fansnya. Dan saat itu kan bener-bener apa ya? Stand up itu kan soal delivery ya. Cara delivery, oke lah ada penulisan, tapi cara delivery juga sangat penting. Iya, betul. Nah, memadukan dua hal ini saat itu ada kesulitan nggak, Bang Jui dalam proses? Sangat. Sampai sekarang pun, jadi stand up itu kalau saya sih materi harus ditulis ya. Cuman gimana caranya ketika dibawakan tidak seperti ditulis. Itu yang susah sebenarnya. Sedangkan kalau improv aja bingung. Benar. Nggak ada senjata kan. Nah, itu susahnya di situ sebenarnya. Tapi lo sering dijulukin juga sebagai penguat komika lain. Waduh, Pak. Malu lagi nih. Jadi malu saya. Beneran. Kan banyak yang bilang lo, wah gue belajar dari Jui. Jadi sebenarnya ibaratnya gini. Misalnya saya jadi guru tuh guru SD. Cuman orang yang udah belajar sama guru SD kan lama-lama dia punya guru di SMP, di SMA, di kuliah. Dan yang lebih jago banyak yang saya ajarin. Sekarang udah wah. Tapi kan tetap aja lo basicnya lo yang ngajarin artinya kan. Iya. Itu kita juga perlu belajar dari Bang Jui nih. Amin. Mungkin ada kelas gratis gitu di sini nggak ada ya kelas gratis buat. Kelas gratis dulu ada di kedai saya. Saya buka kedai. Apa aja yang lo yang lo apa namanya yang lo bagikan di situ? Basic stand up sih. Basic stand up. 3 jam. Cuman karena kedai udah bangkrut nih. Tempatnya udah nggak ada. Oh gitu. Tempatnya udah nggak ada. Wah sayang banget ya. Sayang. Dulu maharnya cuman jajan aja sama harus datang jam 7 aja. 7 pagi tapi datangnya. Jam 7 pagi? Iya. Jam 7 pagi. Karena orang yang bisa datang jam 7 pagi biasanya pengangguran kan. Iya kan? Itu yang lebih butuh, Pak. Nah, 8 Februari di Bandung ya? Di Bandung. Terus open mic-nya kapan aja nih? Atau mungkin ada yang bisa datang, bisa nonton? Kalau open mic-nya nanti bakal latihan di sebut tempat nggak apa-apa ya Pak ya? Di Comika. Oh, oke. Comikanya Panji. Oke. Panji Pragiwaksono. Jadi biasanya kalau latihan di situ ya? Latihannya di situ. Kalau open mic di situ. Selain latihan apa lagi yang perlu dipersiapin selain mental lah? Doa istri sih Pak. Oh, penting itu. Penting banget. Doa istri tuh. Iya. Kalau misalnya nih lo disuruh bawain materi politik gitu ya. Tapi kan gue lihat lo waktu kemarin di HUT DKI itu yang ngalir aja aman-aman aja kalau menurut gue sih. Maksudnya nggak terlalu pinggir jurang tapi juga ger juga. Iya.
Apakah materi-materi seperti itu yang nanti akan disampaikan atau justru lebih udah masuk ke jurang? Nah, Justru saya tinggal di jurang, Pak. oh, Kalau waktu itu segitu pun yang di roasting sama ini Metro TV nggak briefing nih waktu itu. Oke. Iya kan? Waktu itu kan saya disuruh ngerosting 3 orang. Iya kan? Pak Ahok, ada Pak Foke, sama Pak Sutioso. Nah, Pak Sutioso waktu itu kayaknya nggak di briefing atau gimana tuh. Ngerosting kan? Dianya bingung. Kok tiba-tiba orang keriting ini ngehina saya? Padahal ngerosting. Oke, iya. Dia kan mau ada acara lagi kan Iya, ngunjungin iya. Anaknya Ahmad Dhani waktu itu. Iya. Jadi, gimana udah mau buru-buru diledekin kan. Deg-degan saya Pak, kan dulunya jenderal doi. Terus harusnya ada Pak Anies juga ya. Ada Pak Tapi Anies. berhalangan saat itu. Berhalangan. Oke. Ada ketakutan terbesar nggak menjelang special show ini? Wah ada sih, kayak gitu-gitu biasanya takut ngeblank, terus takut ini ger nggak ya, pasti ada begitunya. Bisa lanjut nggak ya kalau ngeblank gitu. Tapi enggak lah, kalau dari yang gue lihat kan selama ini pasti ger lah, ya kan? Bisa, insya Allah bisa. Iya. Saya nggak mau sombong, saya takut. Kenapa gitu ya? Oh gitu ya. Bisa lah insya Allah. Bisa ya, iya kita kasih semangat. Jadi setelah special show ini Jui Purwoto akan lebih terang nih ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Kan doa itu. Iya. Terang benderang dan terang benderang kejujuran. Nah, itu penting. Lu punya band juga gue lihat. Punya band. Gimana sekarang perkembangan band lu? Wah, Ya, bangkit lagi lah. Bangkit lagi. Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Karena kan itu band-band parodi sih ya. Bawain lagu parodi, terus liriknya diganti. Nyinggung pemerintah. Oh. Itu tuh mungkin yang bikin job stand up saya juga turun. Kayak dulu ada tim lo. Dulu sama Mas Wawan tim lo sih. Mas Wawan tim lo. Sama Mas Wawan tim Oh lo. iya, gue sempat lihat tuh. Kan lucu banget tuh ya tim lo dulu tuh. Kayak muncul di mana ya? Di API kalau nggak salah deh. Iya, Ya, betul. di API kan. Kadang suka jadi ini saya Pak, ngebantuin tim lo main gendang, beneran gitu. Oke. Kalau tim lo off air. Cuman baru 2 kali. Kemahalan kali ya? Kemahalan. Apa saran lo buat komika-komika yang baru terjun di dunia stand up komedi saat ini? Apa ya? Mau sehebat apapun, mau sejago nulis apapun, kalau nggak open mic percuma sih. Kalau nggak turun ke komunitas percuma. Karena komunitas itu kendaraan yang paling ampuh lah buat jadi seorang komika. Dan harapan lo buat special show Terang Benderang apa? Pertama laku Pak tiketnya. Amin. Biar ya cicilan biar cepat lunas lah. Amin. Amin. Iya. Karena itu aja lah pokoknya yang penting cicilan lunas semua jadi tenang kan hidup. Nggak ada beban. Itu dia, makanya suka pinjol udah dilunasin deh. Thank you loh, Bang Jui sudah hadir di Midnight Live. Semoga sukses acara Terang Benderang special show Terang Benderang Jui Purwoto. Terima kasih Mas Reza. Habiskan tiketnya. Amin. Itu dia, karena ini pasti ger banget. Kita tahu Jui Purwoto dulu ya 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu. Memulai karir dan sekarang kita lihat special show perdananya. Iya. Dan pastinya mungkin nervous buat Jui Purwoto. Saya itu degan nih Pak tuh. Tuh kan Pak. Dudukannya begini nih. Ada tanda apa ini? Ada tanda apa ini? Tanda kesuksesan Terang Benderang. Oke. Iya Mas Reza. Keren. Oke, kita jeda dulu, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Sekali lagi terima kasih Bang Jui sudah hadir di Midnight Live dan tetaplah di Midnight Live.